Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilna Maulidatul Wafa, NIM 1813304 kali 296. Saya dari kelas 4 PGSDA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT penerapan model pengelolaan kelas. Nah, apa saja sih yang ingin kita bahas? Di sini kita akan membahas tentang pengertian model pengelolaan kelas dan model pengelolaan kelas beserta penerapannya, seperti itu. Adapun pengertian model pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman agar siswa itu bisa lebih efektif, siswa itu bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dan efisien, seperti itu. Selanjutnya, model pengelolaan kelas dan penerapannya. Yang dimaksud di sini adalah pengaturan tempat duduk, yaitu ada 11. Yang pertama ada formasi tradisional atau konvensional. Yang kedua ada formasi auditorium. Yang ketiga ada formasi chevron. Yang keempat ada formasi kelas berbentuk huruf O. Yang kelima ada formasi meja pertemuan. Yang keenam ada formasi konferensi. Yang ketujuh formasi pengelompokan terpisah. Yang kedelapan yaitu formasi tempat kerja. Yang kesembilan formasi kelompok untuk kelompok. Yang ke-10 yaitu formasi lingkaran, dan yang ke-11 yaitu formasi periferal. Mari kita kupas beberapa formasi tersebut. Nah, di sini ada pengaturan tempat duduk menurut Novi Ardiani. Yang pertama ada formasi tradisional atau konvensional. Formasi ini yaitu berbentuk berderet memanjang ke belakang dengan satu meja dan sepasang peserta didik. Formasi ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru itu hendak menggunakan metode ceramah pada saat mengajar. Yang kedua ada formasi auditorium. Formasi ini hampir sama dengan formasi tradisional, namun formasi ini itu posisi tempat duduknya berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang. Dan metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif ini sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Lanjut nomor 4 yaitu formasi kelas berbentuk huruf O. Formasi ini, guru itu merupakan orang yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah. Karena formasi kelas bentuk U ini sangat tepat dilakukan kegiatan belajar yang mana itu dilakukan dengan cara diskusi, presentasi, dan kerja tim. Adapun nomor 5 yaitu formasi meja pertemuan. Formasi meja pertemuan itu sebuah kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok, seperti itu. Nah, formasi ini digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Lanjut nomor 3 yaitu ada formasi chevron. Formasi chevron ini, formasi itu tempat duduknya bisa digunakan sebagai solusi apabila jika jumlah siswa melebihi standar yang telah ditentukan. Jarak antar siswa dan jarak siswa dengan guru itu dapat terkurangi dan menjadikan guru mempunyai pandangan yang lebih baik sehingga dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nomor 6 yaitu formasi konferensi. Formasi ini biasanya itu adalah meja panjang yang didekatkan satu persatu sehingga itu membentuk persegi panjang, seperti itu. Dan kelebihan dari formasi ini adalah menjadikan permasalahan yang dianggap susah menjadi mudah karena didiskusikan secara bersama. Sedangkan kekurangannya adalah dapat mengurangi peran penting bagi siswa. Selanjutnya, next, formasi yang ketujuh yaitu pengelompokan terpisah. Formasi ini ruang kelas itu dibentuk dengan 2 formasi dalam kelompok kecil dan kelompok besar.
kelompok kecil-kecil yang terdiri dari siswa. Kemudian di samping kelompok kecil tadi yang letaknya agak saling berjauhan itu ada sekelompok siswa yang tetap berada dalam bimbingan guru, yang berada dalam formasi huruf O, yaitu kelompok besar tadi. Selanjutnya ada formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa itu duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Formasi yang kesembilan yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok itu duduk saling berhadapan. Susunan formasi kelompok untuk kelompok ini sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Dan yang nomor 10 ini ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran itu merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Formasi ini digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru itu sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir ada formasi periferal. Formasi tempat duduk ini, meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.